Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nurul Faiza. Saya dari Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul Sistem Pakar Identifikasi Hama Tanaman Cabai menggunakan metode iteratif dichotomizer tree atau AD3. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini yaitu pertama karena perekonomian di mana tanaman cabai sangat menunjang perekonomian para masyarakat karena harga yang sangat tinggi, tetapi karena adanya kurang informasi oleh para petani dalam mengolah tanaman mereka sehingga mereka mengalami gagal panen. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana hasil implementasi algoritma iteratif dichotomizer tree atau ID3 pada sistem pakar identifikasi hama tanaman cabai. Batasan masalahnya. Kasus penelitian. Kasus yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya dengan metode yang berbeda. Kemudian objek penelitian. Objek yang akan diteliti yaitu cabai kecil. Nah, kemudian kriterianya yaitu nama hama dan gejala serangan hama. Tujuan penelitian yakni untuk mengidentifikasi hama tanaman cabai sedini mungkin agar dapat dilakukan proses pencegahan serangan hama skala besar dan pengendalian hama secara tepat untuk menghindari gagal panen. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni pertama, sebagai acuan para petani untuk pencegahan serangan hama skala kecil dan skala besar serta pengendalian secara tepat. Yang kedua yakni untuk mengimplementasikan metode iteratif dichotomizer tree atau ID3 pada sistem pakar identifikasi hama tanaman cabai. Penelitian terkait tahun 2015 oleh Yufida Aninditya Fitrianingtyas Cahya Rahmat dengan judul Sistem Pakar Deteksi Hama dan Penyakit pada Tanaman Cabai dengan metode Nepebais. Pada tahun 2018 oleh Erik Aji Panji Kurniawan, Nurul Hidayat, Satrio Hadi Wijoyo dengan judul Implementasi Metode Iteratif Dichotomizer Tree atau AD3 untuk diagnosa penyakit pada tanaman bawang merah. Pada tahun 2018 oleh Dedi Surya Pradana, Suprapto dan Bayu Rahayudi dengan judul Sistem Pakar Pengidentifikasian Hama dan Penyakit Tanaman Mangga menggunakan metode iteratif dichotomizer tree atau ID3. Pada tahun 2018 oleh Muhammad Subhan Effendi dan Helmi Arif Wibawa dengan judul Prediksi Penyakit Diabetes menggunakan algoritma iteratif dichotomizer tree dengan pemilihan atribut terbaik. Dan pada tahun 2019 oleh Rusda Wajilla, Nurul Dia Komala dan Jamal Maulana dengan judul Penerapan Metode Algoritma Iteratif Dichotomizer Tree untuk Prediksi Diagnosa Gagal Ginjal Kronis, Studi Kasus RSUD Sakarwangi Sukabumi. Hasil dan pembahasan. Kriteria. Adapun atribut yang saya gunakan yakni waktu serangan, bercak-bercak daun, perubahan warna daun, bagian daun, perubahan tekstur daun, lubang daun, kesuburan daun, lengkungan daun, pertumbuhan daun, kutu daun, warna tembaga, perubahan warna buah, buah jatuh, pertumbuhan buah, tunas, bunga, lubang buah, larva buah, dan pangkal buah. Sedangkan data yang digunakan yakni dengan jumlah 102 data. Lanjut yaitu pengklasifikasian. Kelasnya ada 13, yakni pertama ulat tanah dengan jumlah 2, kedua uret dengan jumlah 3, yang ketiga orong-orong dengan jumlah 2, yang keempat keong dengan jumlah 6,
Yang kelima, lalat penggorok daun dengan jumlah 11. Yang keenam, ulat gerayak dengan jumlah 9. Yang ketujuh, ulat buah dengan jumlah 10. Yang kedelapan, kutu kebul dengan jumlah 7. Yang kesembilan, kutu daun dengan jumlah 6. Yang ke-10, trips dengan jumlah 8. Yang ke-11, tungau dengan jumlah 16. Yang ke-12, lalat buah dengan jumlah 18. Yang ke-13, kutu daun persik dengan jumlah 4. Dengan total 102 data. Dalam mencari hasil itu dibutuhkan perhitungan entropi dan perhitungan gain. Rumus perhitungan entropi yakni entropi I sama dengan 1 sigma K kurang PI kali log 2 PI. Kemudian setelah didapatkan hasil dari entropi, maka kita akan melakukan perhitungan gain, di mana rumus gain yaitu entropi J sama dengan 1 sigma M S1 per S kali entropi S1. Setelah dilakukan perhitungan gain keseluruhan data, maka didapatlah pohon keputusan seperti pada gambar. Lalu kita akan melakukan pengujian akurasi algoritma, di mana ada 2 kesalahan prediksi, yakni yang prediksi ulat tanah, dia memprediksi lalat penggorok daun dengan total 2. Kemudian prediksi keong, dia masuk ke dalam prediksi lalat buah dengan total 4 data. Nah, total perhitungan akurasi, total kebenaran per jumlah data kali 100%. Sama dengan 91 per 97 kali 100%. Sama dengan 93,81%. Jadi untuk akurasi algoritmanya sama dengan 93,81%. Kemudian pengujian sistem. Pengujian sistem yakni melakukan pengujian black box. Di sini ada beberapa skenario pengujian, kemudian hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan status. Ada 8 pengujian, skenario pengujian, dan hasil pengujiannya itu sesuai dengan yang diharapkan dan statusnya valid. Kemudian ada tampilan hasil identifikasi. Di sini ada form isian. Di sini saya mengisi form isian dengan benar, lalu hasil identifikasinya akan ditampilkan beserta dengan tree-nya atau pohon keputusannya. Itulah hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.